Ahlan Cinekrip. Ketemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas sebuah film romantis, drama romantis yang bertepatan di bulan Februari, di bulan kasih sayang ya. Menjelang Valentine, menjelang Ramadan juga. Makanya ada religinya tipis-tipis, ada sentuhan religi-religinya. Jadi kalau ditonton saat bulan puasa masih cocok gitu. Bisa lah untuk menyambut Ramadan ya. Iya, dan di bulan yang katanya penuh cinta juga. Asik. Kita akan membahas sebuah film dari MD Pictures terbaru yang berjudul Ahlan Singapura. Ahlan Singapura. Yo, disutradarai oleh Indra Gunawan. Saya belum ya. Bukan Indra Miraj ya. Bukan Indra Gunawan. Yang mana dia sudah banyak mensutradarai juga. Terus di sini ada ditulis oleh Ali Ghifari. Yes. Untuk cast-nya di sini lumayan di-lead oleh aktor-aktor atau cast-cast yang lebih muda. Yaitu ada Rebecca Clover, ada Kiesa Alvaro, terus ada Ibrahim Rizat, itu mungkin yang tidak muda, dan ada agak dewasa ya ini. Ada Duyana Win, terus ada Alia Rohali juga. Yes, ya. Lanjut dan kita sesuai judulnya ya, film ini berlatarkan Singapura. Iya. Lanjut aja kita ke sinopsisnya nih untuk film Ahlan Singapura. Ahlan Singapura ini menceritakan berfokus pada seorang perempuan bernama Aisyah, yaitu dia adalah seorang mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di Singapura. Di NUS ya. Ya, dan dia ini orangnya itu apa ya, tidak percaya cinta katanya. Ya, karena ada trauma yang dialami dia masa kecil, membuat dia tidak percaya akan namanya cinta. Tapi dia bertemu dengan Liam. Liam. Liam ini justru adalah orang yang sangat penuh cinta orangnya ya. Dan mereka ini kan beda nih, tapi lama-kelamaan ketika mereka sama-sama saling cinta, muncul nih sahabatnya Aisyah yaitu Ridwan yang juga menyatakan perasaan cintanya pada Aisyah. Nah, muncul nih konfliknya nih antara cinta segitiga ya. Segi empat mungkin. Jejar genjang. Ya, dan ya itu Aisyah harus memilih nih antara Ridwan yang sudah lama dia kenal atau Liam yang green flag banget atau Liam yang baru muncul di hidupnya tapi juga membuat dia nyaman ya. Kita lanjut ke yang oke-nya untuk film Ahlan Singapura. Yang pertama sih menurut keyakinan saya aku suka nih sama actingnya Kiesa ya. Kiesa tuh kalau acting tuh kayak dia melebur dengan karakternya dan menghidupkan karakter itu gitu. Dan tatapan Kiesa ini berbahaya ya. Mengandung cinta gitu dan bikin salting nyampe gitu. Berarti ke Nita ini buat wanita-wanita lain, apakah tatapan Kiesa juga nyampe ke kalian? Ya bisa jadi beda kan ya, ini kan selera ya. Tapi menurut aku ya buat cowok yang menggambarkan dirinya sedang jatuh cinta tuh nih Kiesa banget sih. Kiesa tuh bisa menjadikan love interestnya tuh benar-benar dicintai gitu. Iya, dan terasa dicintai. Orang juga surprise-nya pas ngelihat Kiesa kan film terakhir yang kita tonton tuh Komang ya. Ya, dan ngelihat di sini jadi bisa beda gini gitu kan. Kalau pas di Komang aja orang ngerasa ya muka timurnya tuh ada. Tapi pas di sekarang dengan keturunan dia Indonesia Singapura dengan logatnya juga. Dan Singlish-nya oke sih menurut aku. Itu dapet. Bisa gitu. Sih Kiesa ini bener sih dia mantap ini pasti potensi ya. Banyak anak yang dan Kiesa ini paket lengkap ya. Dia bisa main musik juga, acting juga, dan rupawan juga ya. Jadi gimana perempuan tidak jatuh cinta melihat tatapannya ya. Jadi acting-actingnya dulu dia sinetron masih muda ternyata membuahkan. Sekarang lagi panen nih. Menuai panennya di film-film Indonesia. Betul. Kalau dari Indra apa nih yang disuka? Yang orang tonton pertama yang otomatis ini dari mulai openingnya. Opening bandara menuju Singapura, ini sungguh openingnya yang visit Singapura sekali ya. Kalau kita review sebelumnya tuh kayak Wonderful Banyuwangi, ini Wonderful Singapore. Ini udah ramah di mata, eye-catching, enak aja lah sih. Visual-visual yang ada di film ini tuh kayak bisa ngambil spot-spot yang enaknya gitu. Tapi untungnya di sini tidak ada yang orang mangap di bawah. Iya benar. Tidak terlalu itu. Pokoknya di sini bisa mengambil sisi-sisi lain Singapura dengan lebih oke, dan yang nunjukin kalau kayaknya pengen deh jalan-jalan ke Singapura gitu. Gambar-gambarnya tuh bagus ya, modern, bersih, warna-warni, tidak seperti di Ups. Sama itu sih kayak nunjukin taman, pemandangan-pemandangan, terus kayak akuarium tuh apa? Ocean itu ya. Itu bagus ya. Jadi nggak cuman kampus dan jalan-jalan sekitar, ada kuliner juga. Dan ya itu kan maksudnya
film ini tuh kayak bisa mengemaksimalin nge-capture Singapura. Nah kan kita tahu ya Singapura tidak seluas Jawa, tidak seluas Bandung, tidak seluas apa, tapi bisa ngerangkum kalau di Singapura tuh ada ini gitu. Iya benar. Dan cocok juga ya filmnya ngambil temanya kayak ada orang yang baru di Singapura terus di guide sama orang yang sananya. Jadi gitu. Jalan-jalan iya, gitu. Jadi tahu mau apa. Terus kan ngebahas yang kayak kita ke daerah sini yang muslimnya kan kita sholat yuk di sini. Terus kayak kuliner halal juga ya. Gitu-gitunya. Jadi kayak panduan bagi teman-teman yang hendak ke Singapura. Iya. Mungkin bekerja sama dengan pemerintah Singapura dengan Kementerian Pariwisata Singapura. Iya, atau kebudayaan ya bisa. Bisa ini masuk. Oke, sama karena tadi sih aku melanjutin yang sebelumnya, aku suka aktingnya Kiesa dan aku juga suka nih momen-momen manis antara Kiesa dan Aisyah gitu. Kayak cute aja, manis aja gitu. Sama aku juga suka kehadiran sahabatnya Aisyah yaitu Vanessa ya, yang ternyata dia itu adalah mantan. Dia tuh pernah menjalin hubungan sama Liam gitu, dan oke-nya tuh biasanya kalau film-film kayak gini, wah ada konflik nih. Wah ada apa nih, ada misteri, ini mah enggak, udah cuman gitu aja. Tapi menariknya tuh Vanessa ini adalah berbeda agama ya, yang membuat film ini tuh ngasih warna berbeda dan kayak ya udah keberagaman gitu. Kayak misalnya pas Aisyah ke Oceanarium itu ya kan dia bilang beragam ya gitu, berbeda-beda tapi tetap harus ya berdampingan ya, mungkin pesannya itu sih. Jadi bagus sih di film ini ada itu. Dan sebenarnya kan di awal juga kita nggak tahu Liam ini apa, nggak dijelasin juga apakah dia convert. Iya, itu juga sih kita nggak taunya itu, soalnya kan pas Aisyah sholat gitu. Awalnya nggak, terus mahram juga dia nggak ngerti artinya ya. Gitu. Dan orang juga di sini suka pemilihan cast-nya ya, antara Alia Rohali dan Rebecca Clover. Kalau dilihat secara visual ini masuk akal untuk jadi anak ibu ini cocok. Terus ngelihat bapaknya juga ya, walau ditampilin sebentar kayak dipoto dan lewat flashback, itu masuk akal garis keturunan. Ya itu kadang film tuh yang ngemikirin kayak ini cocok nih case-nya ini sama ini. Jadi kalau diibaratkan adik kakak atau mengawinkan ibu atau karakter-karakternya tuh ada kemiripan gitu kalau keluarga ya. Itu orang suka film-film yang memang mirip nih, masuk akal nih kalau ibunya ini nanti anaknya ini gitu. Itu orang suka yang memang beneran niat gitu, tidak hanya yang penting mah orang tuanya ini, anaknya ini beda-beda kan. Sama orang sukanya juga di sini karakter ini ya, karakter temannya Ridwan. Di sini ngasih dialognya yang ngalir gitu, terasa hidup. Terus ya mungkin ngasih punchline buat filmnya biar nggak terlalu kaku juga. Emang ada si jangkarnya di karakter temannya Ridwan ini. Jadi kayak kita ngobrol sama teman ya, ada nih orang kayak mas-mas ini tuh di kehidupan nyata ya. Iya, gitu. Soalnya kan porsi si Vanessa-nya juga agak kurang ya di sini, cuma ceria-ceria ngasih dikit ya. Untungnya porsi yang si temannya Ridwan ini walaupun ya scene-nya nggak seberapa, tapi lumayan dikasih dialognya lumayan banyak. Apalagi kan pas yang ini yang ngegoda, ya udah kita mau pelukan. Nah, kan itu lumayan gitu, ngasih komedinya adalah. Sama orang di sini sukanya pemilihan cast yang sebenarnya tidak pakai hijab tapi diperankan memakai hijab. Karena buat apa? Karena buat relevansi ke ini ya, yang nonton kalau pas saat dia di luar kan pakai hijab, tapi pas di rumah atau ya ada scene keseharian, kegiatan sehari-hari beneran nggak pakai hijab, itu lebih relevan, lebih masuk akal gitu. Karena agak sulit kalau misalnya pemerannya tuh berhijab memang ya. Jadi saat dia rumah dia tetap pakai kan, gitu kan. Seperti mamahnya kan, Aria Lohari kan memang sudah berhijab, tapi pas scene di rumah kan dia nggak mungkin pakai dia. Tapi untungnya ini diterapkannya ke karakter utamanya. Oke, selain bagus-bagusnya, mungkin ada yang kurang nggak sini dari film Welcome Singapore? Yang kurangnya itu sebenarnya Singapura. Yang kurangnya itu sebenarnya adalah kelebihan. Jadi film ini kelebihan musik. Musik skornya tuh menurut aku banyak dan mirip-mirip. Jadi kayak pengulangan. Nggak tahu kenapa musik, tapi bukan soundtrack ya. Kayak yang ya musik pengiringnya tuh kayak mirip-mirip gitu loh. Kayak antara satu scene lain yang ceria tuh gitu-gitu aja gitu, nggak ada pembeda nadanya atau apa. Jadi kayak ngulang-ngulang sih, menurut aku nggak ada pembaruan gitu. Ya ini yang isi musiknya juga Indra lagi, Indra Kadarsi, Indra Universe ya.
Kok saya nggak diajak ya? Harusnya biar 3 ya. Ya scriptwriternya Indra. Wah ini kode. Dan di sini juga orang sebenarnya agak kurang sukanya karena kurang konsisten soal dialog dari si Liam. Padahal di awal udah enak sih menurut orang dari awal ke hampir ke tengah lah, tapi udah tiba-tiba ya udah campuran gitu kan. Saya juga sebagai yang ngedengar kan masuk akal, dia kan ibunya orang Indonesia terus tapi bapaknya orang sana. Singapura. Jadi kan masuk akal ya ada terpapar bahasa Indonesianya. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ya saya bisa bahasa Indonesia, tiba-tiba lancar bahasa Indonesia gitu. Kan pengennya tuh ada rasa kesusahannya dia ngucapin bahasa Indonesia, ada salahnya gitu. Jadi ya masih campur-campur bahasa Inggris itu oke gitu. Tapi pada saat dia nyoba buat tiba-tiba bisa lancar nyebutin kalimat 2 kalimat panjang dia paragraf gitu dengan bahasa Indonesia, itu jadi mulai lebat yang udah dibangun dari awal gitu. Padahal kita udah believable ya dia pakai Singlish yang bahasa Inggris yang berlogat Singapura ini udah oke sih. Kalaupun mungkin misalnya ada pakai bahasa Indonesia bisa aja, tapi sesekali kali ya. Iya, mungkin ada part-part yang memang dia akhirnya bahasa Indonesia atau ada dia yang maksain pakai bahasa Indonesia tapi ternyata penempatannya salah kan bisa gitu ya. Jadi agak ada di bener-benerinnya itu lebih oke dibanding yang tadi dia tiba-tiba lancar gitu. Jadi agak sama kan pas dia ngomong lancar bahasa Indonesia juga nggak ada trigger apa gitu. Kan padahal kan udah dikasih tahu si Aisyah ini dari Indonesia. Iya kan seenggaknya langsung pasti itu dari Indonesia. Sama saya juga. Saya bisa tapi maksain gitu kan gitu. Ini mah kan udah dikenalin juga tetap berbahasa Singlish itu ya. Jadinya kagok sih tiba-tiba dia memutuskan untuk berbahasa Indonesia. Sama menurut aku ini ada vibes scenes yang switch-nya tuh vibe-nya berubah drastis gitu tiba-tiba dari ceria ke sedih ke ceria. Misalnya tuh kayak dari airport itu ibunya kan serangan jantung ya. Tapi langsung dipatahin nih di Singapura dia di airport happy. Bagus kan happy. Belum dapat itu. Belum dapat info. Iya, tapi itu switch banget. Soalnya kerasanya di scoring dari yang kayak gelap tiba-tiba terang gitu. Dan itu ada juga yang sebaliknya menurut aku kurang sih untuk perubahan itu harusnya bisa ditunda dulu lah di rumah jangan gitu. Kayak kontras banget sih, nggak ada empatinya antara scene per scene gitu menurut aku. Selain itu yang aku kurang suka juga di sini sama Aisyah itu sebenarnya dia nggak suka nggak percaya cinta, skeptis sama cintanya tuh karena emang orang tuanya gagal dalam pernikahan, ayahnya abusing, atau sesimpel nggak suka aja sama Ridwan gitu. Tapi dilama-lamain kan Ridwan tuh sering ditinggalnya di restoran, padahal tapi dia tuh masih membutuhkan bantuannya. Menurut aku kalau nggak suka ya udah hajar langsung gitu di awal biar nggak dilama-lamain. Nah terus tapi dia bertemu sama Liam gitu dalam kondisi yang masih sama dengan prinsip dia bahwa dia nggak percaya cinta. Tapi lama nggak butuh waktu lama akhirnya dia menerima tawaran cinta itu. Jadi menurut aku bukan karena trauma atau nggak percaya cinta, tapi lebih ke karena ya belum bertemu aja sih cowok yang dia suka gitu nggak sih? Iya, karena jadi nggak ada indikator kenapa dia harus menolak Ridwannya gitu. Apakah mungkin terlalu baik, takutnya si Aisyah yang mengecewakan mungkin ya gitu, ataukah ada red flag yang menurut Aisyah mungkin ini tuh kelihatan bapak aku dulu gini yang ke-triggernya gitu. Soalnya malah aku ngeliatnya Ridwan ini green flag banget gitu. Justru mungkin karena terlalu baik. Jadi mohon maaf. Kamu terlalu baik buat aku Tapi Liam juga kan baik-baik juga sih. Dan akhirnya baik-baik aja. Sama itu juga ngaruhnya ke perubahan emosi atau perasaan Aisyahnya yang langsung aja perubahannya tuh transisinya cepet banget gitu. Dari mulai emosi, ragu, sedih, senang sampai kayak gitunya tuh beneran di sini semuanya serba buru-buru gitu. Harusnya sih kalau aku sendiri pinginnya ada kayak hal yang membuat Aisyah tuh yakin Liam nih. Kalau ini mah kayaknya aku ngerasanya karena dia belum nemu aja cowok yang dia suka. Nah kebetulan ketemunya Liam jadi. Nah itu juga kan agak kurang agak kurang ada hal yang bikin. Gimana dia menyukai Liamnya tuh. Karena kan sebelumnya gak percaya nih. Harusnya ada sesuatu yang benar-benar meyakinkan dia ya. Iya mungkin orang pada lebih sukanya saat dia oke-oke aja, fine-fine aja sama dideketin cowok selama cowoknya gak menyatakan cinta gitu.
Iya. Kan pas sama Liam awalnya fine aja, ternyata saat Liam mengutarakan dia cinta, ya dia jadi menarik diri, kan itu udah oke pas bagian itu. Tapi sayangnya sebenarnya di sini udah ke gambarin kalau pengennya ya pelan-pelan aja, sabar-sabar aja, barengan aja dulu gitu kan, gak usah ngomong cinta-cinta dulu. Tapi akhirnya kenapa bisa cepet banget nerima Liam ini itunya tuh ya kurang itu, ya. Jadi kan bisa kelihatan ini orang pengennya kan kalau Ridwan beneran pengen to the point gitu. Ini mau nggak? Ayo kita jalan ke sini nggak? Tapi mungkin sukanya ke Liam karena Liam santai, ya udah ayo kita jalanin dulu aja, santai aja gitu kan. Iya, jadi ada pembedanya nih kenapa akhirnya Liam ini pilih, karena Liam nggak buru-buru nih. Jadi Liam mau ya udah kamu nanti akhirnya lulus kuliah atau apa gitu kan. Jadi masuk akal sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pun jadi bakal lebih masuk akal. Itunya tergambarkan lebih tidak terburu-buru dan tidak cepat-cepat. Iya, karena momen yang tidak buru-buru ini juga bagus ya buat pertimbangan dia dari yang sebenarnya tidak percaya cinta itu gitu. Jadi harusnya kayak ada hal apa nih yang bikin akhirnya kembali ada percikan menemukan cinta itu gitu. Cinta itu tidak seperti yang saya bayangkan. Mesti ada momen kayak gitu. Atau enggak jadi ada penerimaan ya kalau udah siap cinta, siap juga apa-apanya gitu. Iya. Ini mah jadi kayak karena aku gak suka Ridwan gitu. Aku sukanya Liam, jadi lebih ke gitu, bukan karena dia gak percaya cinta gitu. Iya, tapi ya itunya sedikit kurang tergambar dengan baik. Iya. Sama satu lagi, aku tuh kadang-kadang ngerasa Liam ini jadi terlihat lebih muda ya dari Aisyah, padahal dia tuh seniornya. Ya tapi ya gak salah juga, karena kan mungkin ada orang-orang yang cowok-cowok yang baby face ya, cuman gak tahu kenapa. Karena tampilan pakaiannya. Iya kayaknya. Busana yang dipakai Rebecca Clover atau Aisyah terlalu formal. Iya, jadinya kayak kebanting ya sama pembawaannya Liam yang kayak anak muda, kan lebih kalau santai. Pas nggak pakai kerudung di rumah. Nah, atau kerasa kan banget. Iya, kayaknya emang fashionnya ya salah ya. Soalnya emang terlalu wah aja sih menurut aku, kayak jalan biasa aja juga. Padahal kan bisa yang santai-santai aja gitu. Sementara pas lihat Ridwan tuh, wah ini sudah aroma CEO gitu. Jadi emang CEO emang CEO juga sih ya, maksudnya kerasa banget gitu perbedaannya dari yang dewasa gitu. Terus ngeliat Liam tuh kayak anak-anak banget kelihatannya. Aku tuh kan mengayomi ya Ridwan. Iya, kalau ini iya benar ya, kalau misalnya sama Liam ini menurut aku kadang-kadang jadi kayak ngerasa dia yang lebih mudaan gitu sama. Nah, karena itu tampilan pakaiannya kan dia selalu santai pakaiannya, sementara si Aisyah selalu formal banget nih. Iya, kayak mau ngantor ya. Gitu. Oke, lanjut aja kita ke yang scene favorit. Ada nggak di film Ahlan Singapura ini? Ada dong. Scene favorit aku waktu Liam ngenalin Aisyah ke orang tuanya gitu, karena kan kayak aduh, lagi-lagi Putri Ayu dia ya. Dia tuh bisa jadi apa aja sih menurut aku. Dia cocok dari awalnya kayak nggak suka, kayak memberikan gambaran yang nggak suka, tapi ternyata sebenarnya dia mendukung sih hubungan anak yang ini. Dan chemistry-nya dengan Ferry Salim bagus banget ya. Kita dapat banget. Surprise juga ya Ferry Salim jadiin bapaknya. Kirain beneran pas ya Ungu. Oh, surprise. Itu lebih surprise sih kalau pas Ungu. Iya, maksud aku jadi kayak makin believable aja. Oh ya, dia tuh campuran budaya dan bahasa gitu. Jadi dan sebenarnya itu juga orang suka yang pas dia ini Aisyah dikenalin ke yang punya restorannya. Itu kan sebenarnya orang Indonesia juga kan, Alvin. Tapi pembawaan sebagai karakter orang Singapura dapet banget gitu. Iya, setuju sih. Sama cocok gitu. Maksudnya dia tuh kayak bener-bener pemilik restoran gitu ya, pemilik restoran halal di Singapura, kerasa banget sih. Jadi di sini peran-peran pendukungnya juga oke. Iya, mantap. Dan orang juga ini di sini mah paling scene favoritnya ini sebenarnya di scene opening pertemuan antara Liam dan Aisyah. Yang tidak sengaja itu. Natural ya? Iya, natural banget. Soalnya jarang ya kayak pertemuan di setnya seperti itu gitu. Sehal simple seperti itu, sesederhana itu dipikirin soal untuk ya ini sebenarnya kamu pilih makanan yang non halal gitu. Nah itu kan karena kan awalnya tuh kayak ini ngapain stalking gitu, kayak mencurigakan gitu, ternyata gitu kan. Emang itu jiwa guide-nya ya nyambung ke yang apakah aku terlihat psikopat atau kan itu. Iya, lucu sih, itu bagus. Itu opening cocok untuk film-film drama romantis seperti ini gitu ya. Dan itu lumayan terngiang-ngiang kan harusnya
kalau dapat pengalaman pertama, oh iya aku di supermarket. Jadi kalau ditanya orang tuh gimana ketemunya, ketemu di supermarket diarahin gitu. Kita suka pertemuan-pertemuan simple tapi masuk akal gitu. Kalau pertemuan dengan Ridwan ada nggak ya? Nggak langsung udah kenal ya. Udah Ridwan udah mau membiayai semua keluarganya aja udah. Bukan BPJS ya. Udah bahkan ring tapi emang sampai sebegitunya gitu maksud aku sih. Yang tidak punya keluarga tuh mencari. Jadi kayaknya aku tuh ngerasanya ini abang-abangan ya. Jadi seorang pria dewasa yang bukan mencari pasangan tapi mencari keluarga sih aku berasanya. Kehangatan keluarga yang dia tidak punya. Keluarga Aisyah. Oke, lanjut kita langsung ke Cinescore untuk film Ahlan Singapura nih. Dari Nita berapa? 6,5/10. Dari saya juga 6,5/10 karena sebenarnya ini potensi untuk bagusnya banyak banget. Andai tadi yang kurang-kurangnya bisa dimaksimalin, itu butuh dikit lagi biar tergambar semua tentang Ridwan, tentang Liam, tentang Aisyahnya juga itu pasti bikin skornya bisa makin naik lagi. Jadi buat kamu yang pengen nonton film drama romantis di bulan kasih sayang ini, sekaligus nonton film religi menjelang Ramadan, bisalah jadi salah satu pilihan film Ahlan Singapura ini. Dan buat kalian yang pengen nonton silahkan disegerakan karena takut show-nya nanti berkurang, kalian tidak kebagian dan nanti tidak melihat tatapannya Keisha kepada kamu. Mantap Keisha. Dan ini pokoknya Keisha kalau kalian nonton film ini ini kayak beda orang antara yang di bener. Komang dan di sini. Hebatnya dia sih benar-benar kayak menghidupi karakter yang dia ini perankan. beda banget gitu. Dan buat kalian yang sudah nonton, apakah benar merasakan tatapannya Keisha? Jangan-jangan cuma kami ya, tapi penonton yang lain kan nggak bisa aja. Buat kalian yang sudah nonton, mari kita berdiskusi juga di kolom komentar. Dan buat yang belum, segera tonton di bioskop ya. Dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.